Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah, para jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang karena nikmat dan rahmatnya pada kesempatan malam hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Itu diantaranya adalah menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Terlebih salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azakumullah, para jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari tafsir surah Al-Baqarah, di mana di pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat yang ke-264, dan itu berbicara tentang apa jemaah? Dia masih ingat gak? Lupa semua. Ini anggota kajian baru semua apa? Yang kemarin pensiun sudah. Ada yang masih ingat gak jemaah? Sebulan lalu ya, bukan sepekan lalu, sebulan lalu. Ada yang masih ingat? Tentang apa? Tentang pembatal sedekah, di mana di ayat 264 Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kepada kita jemaah tentang orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak, namun mereka membatalkan infak dan sedekah mereka dengan alman wal adza, dengan alman yakni mengungkit-ungkit pemberian, wal adza, dan menyakiti hati orang yang dia sedekahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian baik dengan alman, yaitu mengungkit-ungkit pemberian. Ditafsirkan oleh sebagian ulama merasa berada di atas orang yang dia sedekahi, merasa ujub, merasa punya jasa terhadap orang yang dia berikan sedekah kepadanya. Wal adza, dan juga jangan sampai ketika kita sedekah lalu kemudian sedekah tersebut diikuti dengan menyakiti hati orang yang kita sedekahi. Kenapa demikian? Karena yang seperti itu, kata Allah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Karena orang yang seperti itu ketika dia bersedekah lalu kemudian dia ikuti sedekahnya dengan al-manni wal adza, maka dia seperti orang yang berinfak dengan dasar riya, ingin dilihat dan ingin diapresiasi oleh manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia persis seperti orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu, maka orang-orang yang sedekahnya seperti ini permisalannya, kata Allah, kamathali safwan, seperti batu yang mulus, batu yang licin, alaihi turabun, yang di atas batu licin tersebut ada beberapa debu. Kemudian kata Allah, fa asabahu wabilun, datanglah hujan yang lebat mengguyuri batu tersebut.
fatarakahu salda, maka seketika batu yang tadinya ada segumpal pasir di atasnya kembali bersih, mulus lagi. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, sehingga orang tersebut tidak dapat menguasai apa yang telah mereka upayakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir. Dan ini sudah kita jelaskan jemaah permisalan ini di pertemuan yang lalu. Dan menariknya yang belum sempat kita bahas di pertemuan yang lalu itu adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Padahal permulaan ayatnya itu himbauannya kepada siapa jemaah? Kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang beriman. Tapi ayat ini ditutup dengan wallahu la yahdil qaumal kafirin. Subhanallah. Allah tidak memberikan petunjuknya kepada orang-orang kafir. Kata para ulama, ay la yuwaffiqullahu ta'ala al-kafirina bisababi kufrihim. Allah tidak memberikan hidayahnya, taufiknya kepada orang-orang kafir disebabkan kekufurannya tersebut. Ya. Pertanyaannya jemaah, kenapa himbauan ayat ini di awal untuk orang beriman tapi ancamannya kepada orang kafir? Al-Qasimi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa fihi ta'rid bi anna ar-riya'a wal manna wal adha 'ala al-infaq min sifatil kuffar. Yang demikian dikarenakan sedekah seseorang yang didasari riya atau diikut sertakan dengan mengungkit-ungkit kebaikannya tersebut atau dengan menyakiti hati orang yang disedekahi, itu persis seperti sifatnya orang-orang kufar. Wala budda lil mu'min an yatajannaba anha, sehingga wajib bagi setiap mukmin untuk waspada dan menjauhi sifat tersebut. Karena ini bukan ciri khas mukmin jamaah, itu ciri khasnya orang-orang munafik. Apa ciri khasnya orang-orang munafik? Mereka tidaklah beribadah kecuali semata-mata dasarnya riya. Dan yang kita bicarakan bukan nifak asghar, tapi nifak akbar, kemunafikan yang besar, yang maksudnya adalah izharul iman wa ibtanul kufur, menampilkan keislaman, keimanan secara packagingnya, kelihatannya orang muslim, kelihatannya seorang mukmin, tetapi sebenarnya di dalam hatinya ada apa? Kekufuran. Nah, jangan sampai seperti orang-orang munafik yang ketika mereka menginfakkan hartanya, mereka menginfakkan dengan dasar riya. Karena Anda itu seorang mukmin, Anda bukan seorang kafir, Anda bukan seorang munafik. Sehingga jangan sampai karakter Anda ketika berinfak itu persis seperti karakternya siapa? Orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Karena sesungguhnya wallahu la yahdil qaumal kafirin, karena Allah tidak akan memberikan hidayah taufiknya kepada orang-orang kafir. Itu munasabah antara ayat yang akan kita bahas jamaah di pertemuan kali ini dengan pertemuan berikutnya. Di pertemuan yang lalu Allah menjelaskan permisalan orang yang sedekahnya didasari riya, mengungkit-ungkit dan juga menyakiti hati seorang yang dia sedekahi. Di pertemuan kali ini Allah Subhanahu wa taala akan mengulas untuk kita semua permisalan orang-orang yang ketika dia infak atau bersedekah, maka infaknya tersebut didasari dengan ibtigha'a wajhillah atau ibtigha'a mardatillah, mengharapkan wajah Allah atau mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 265, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha وابل فآتت أكلها ضعفين
فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah." Dan adapun permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka dengan dasar mencari ridho Allah, bukan riya, bukan ingin pujian, bukan ingin sanjungan, bukan ingin terlihat punya jasa terhadap orang lain yang dia sedekahi, tetapi murni karena ibtigha'a mardatillah, yakni kata para ulama, ay talibina bidzalika mardatillahi wa mukhlisina lah, yang mereka cari semata-mata hanyalah keridhaan Allah, dan infak atau sedekah mereka itu semuanya tulus, mukhlisin, murni. Sebagaimana air ini jemaah disebutnya air alma al-khalis, air yang murni, jernih. Kenapa? Karena dia tidak tercampur dengan apapun. Ketika kemasukan sesuatu, maka nggak bisa lagi disebut sebagai almaul khalis, karena dia sudah mukhtalaq, dia sudah bercampur dengan sesuatu, sehingga nggak murni lagi, nggak bisa dikatakan air murni. Nah itu pun juga jamaah, niat kita ketika bersedekah, ketika memang harusnya ditujukan limardatillah, untuk menggapai ridho Allah, bukan ingin dapat sanjungan, bukan ingin dinobatkan sebagai donatur tetap di suatu masjid atau di suatu yayasan, ya, maka itu semua disebut dengan ikhlas, murni, tulus, jernih niatnya. Memang betul-betul yang dia cari adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tathbitan min anfusihim, dan mereka dua dasarnya jemaah, ibtigha'an limardatillah, mencari ridha Allah. Yang kedua, tathbitan min anfusihim, tujuannya adalah untuk meneguhkan jiwa mereka. Jadi sedekahnya itu didasari dengan keteguhan jiwa. Jadi bercampur dua hal di situ jemaah, bertemu dua hal. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua sedekah tersebut keluar didasari oleh apa? Keteguhan jiwa. Wa tathbitan li anfusihim, ai kata para ulama maknanya tasdiqan sebagai bentuk pembenaran, wa tayaqqunan sebagai bentuk keyakinan dia, min anfusihim dari diri dia sendiri, bi annallaha ta'ala syarra'a dzalika wa yujazi alaih. Dia yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mensyariatkan infak, mensyariatkan sedekah, dan Allah lah yang akan membalas infak atau sedekah tersebut. Wa dalilan ala sidqi imanihim, sehingga itu menunjukkan bukti dari kebenaran iman mereka. Makanya namanya sedekah jemaah. Sedekah dari kata sidq. Apa sidq? Kejujuran, kebenaran. Diuji kebenaran iman kita diantaranya dengan apakah kita rela mengeluarkan sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita yang notabene jemaah itu merupakan hak dari saudara kita tersebut. Karena harta yang kita miliki nggak pure semuanya milik kita, enggak. Ada hak kaum muslimin di situ, ada hak fuqara, ada hak masakin, enggak semuanya punya kita. Sebagiannya itu titipan Allah untuk kita kepada orang-orang fuqara tersebut. Enggak semuanya milik kita. Ada sebagian itu titipan dari Allah yang harus kita serahkan kepada orang yang berhak menerima sedekah tersebut. Karenanya orang ini jemaah, permisalan orang ini orang yang menggabungkan dua hal, ikhlas dan infaknya betul-betul didasari dengan keteguhan jiwanya. Asy-Syaikh Sulaiman Ibn Abdullah Al-Lahim hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan yanbaghi an yakunal infaq an tibin nafs. Ayat ini menunjukkan bahwasannya infak tersebut hendaklah didasari dengan kerelaan hati, watmi'nan dan ketenangan jiwa, waridha serta didasari dengan keridhaan, bukan paksaan, bukan tuntutan, enggak. Sedekah yang keluar dari kita jamaah itu di samping na'am dia perlu dibangun di atas keikhlasan. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, sedekah yang keluar itu enggak boleh dasar paksaan.
Ada gak jemaah orang sedekah dipaksa jemaah? Hah? Jemaah? Ada gak orang sedekah dipaksa? Pak, kayaknya jamnya bagus tuh Pak, kayaknya boleh tuh disedekahin. Jemaah ada gak? Jangan sebut nama siapapun, tapi faktanya ada jemaah. Akhirnya apa jemaah? Ya mungkin dia ikhlas, sedekah itu limardhatillah, untuk wajah Allah, tapi tidak didasari dengan tathbitan min anfusihim, tidak didasari dengan keteguhan jiwa, dengan keyakinan terhadap ganjaran yang Allah berikan kepadanya, tidak didasari dengan keyakinan bahwa memang dia harus sedekah. Karena kalau dia nggak sedekahkan hartanya, banyak harta kotor di dalam dompetnya, di dalam berangkasnya, di dalam ATM-nya, sehingga dia perlu bersihkan harta tersebut dengan menginfakkan sebagian hartanya. Jadi ada jemaah tipe-tipe orang itu sedekah itu memang dipaksa dulu baru sedekah. Ini nggak boleh. Nah, harusnya dia bersedekah itu dua dasarnya, ikhlas, dan yang kedua tathbitan li anfusihim, betul-betul atas keridoan dia, bukan paksaan, betul-betul atas kerelaan hati dia, sehingga yang keluar itu betul-betul optimal, betul-betul ideal, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Wathiqatun bil khalafi minallah, dan infak tersebut hendaklah dibangun di atas keyakinan bahwasannya Allah pasti ganti apa yang dia keluarkan. Itu udah janji Allah jemaah. Sebagaimana yang kita bahas di awal pertemuan tentang masalah ya sedekah ini dalam perspektif Al-Quran, disebutkan bahwasannya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan dia ikhlas tentunya, maka seperti dia menanam sebuah benih, muncul 7 tangkai, dari 7 tangkai masing-masing muncul 100 cabang, artinya 700 kali lipat, minimal 700 kali lipat, Allah lipat gandakan. Nah, artinya dia benar-benar harus yakin atas ganjaran tersebut, bukan dengan paksaan. Jadi kalau ditanya, Pak, kenapa Bapak infakkan hartanya? Karena saya yakin dengan ganjaran yang Allah berikan. Kalau bukan di dunia, maka di akhirat. Sehingga tidak boleh juga kita menuntut balasan di dunia saja, jemaah, karena ini ibadah. Dan ibadah itu harus pure, murni, betul-betul untuk mencari keridhaan Allah, bukan ingin mencari kesenangan dunia. Karena lagi-lagi tadi ada jemaah tipe-tipe ya, orang infak motor berharap dapat apa jemaah? Mobil. Infakin mobil dapat apa? Rumah. Infakin rumah nggak punya rumah udah habis itu. Karena terlalu termakan iming-iming gitu kan. Artinya infak sesuai dengan kerelaan hati kita, keridhaan hati kita. Tathbitan min anfusim, itu penting jemaah. Ini blind spotnya bagi sebagian orang yang bersedekah. Karena ketika dibuka open donasi umpamanya oleh sebagian pihak ya, oleh penyelenggara amal sosial, maka sebagian orang itu kayak terpaksa gitu, masa saya nggak sedekah, masa saya nggak berinfak, padahal mungkin kondisinya nggak cocok, kondisinya memang sedang tidak ideal untuk berinfak, dan itu sah-sah aja, wajar-wajar aja, tapi disindir-sindir ya, kemudian digojrok-gojrokin. Bahasa mana tuh gojrok-gojrokin? Akhirnya dipaksa-paksa gitu, ayo Pak sedekah, ini Bapak ini sedekah, masa Bapak yang asetnya 2M masa nggak sedekah gitu. Jadi kesannya itu harus sedekah banget. Ya nggak juga, lihat kondisi jemaah. Kalau memang lagi pilot, kemudian ekonomi lagi turun, sementara yang wajib dinafkahi juga belum tercover, maka Anda kewajibannya hanyalah menanggung orang-orang yang telah menjadi tanggungan Anda dalam syariat Islam, anak Anda, istri Anda, udah itu dulu. Kalau ada kelebihan harta baru serahkan kepada pihak luar, gitu kan. Nah, maka ini yang perlu kita camkan jemaah. Wa fil hadis, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, jadi tadi kita sampaikan bahwasannya sedekah itu ya merupakan bukti keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menyampaikan as-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah burhan. Apa burhan jemaah? Dalilan, bukti ya, ala imani wa sidqin mukhrijiha, bukti bahwa iman orang yang mengeluarkan sedekah itu benar, jujur. Karena kalau kita nggak diuji jemaah, nggak ada pembuktian, semua orang mengklaim beriman, tapi giliran diminta untuk donasi ya, dan menginfakkan sebagian hartanya kepada saudara-saudara kita, umpamanya di Semeru yang belum lama itu,
atau bencana alam dimanapun, atau pembangunan masjid, perluasan masjid, pembangunan yayasan, itu seretnya minta ampun, berat kayaknya ngeluarin uang. Nggak boleh. Apalagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu orang yang paling jor-joran jamaah sedekah. Tentu tetap memperhatikan maslahat keluarganya, karena yang paling penting adalah nafkah keluarga. Baru setelah itu kita perhatikan orang yang ada di luar rumah kita. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, fa innal munfiq, jadi kenapa dasar sedekah itu harus ikhlas dan dengan dasar keteguhan jiwa, atau dengan kerelaan hati, dengan keridoan hati. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa innal munfiq ya'tariduhu 'inda infaqi afatan, karena ada dua malapetaka, dua penyakit ya dari orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ada dua penyakit utamanya jamaah orang infak tuh. In naja minhuma kana mithluhu ma dzukira fi hadil ayah. Kalau dia selamat dari dua penyakit ini, maka dia mendapatkan apa yang dipermisalkan di dalam ayat ini. Permisalannya belum kita bahas tuh, nanti akan kita bahas. Nah, dua penyakit ini jamaah orang yang berinfak, yang pertama, talabuhu binafaqatihi mahmadah aw sanaan aw gharadan min aghradihi dunyawiyah. Penyakit pertamanya adalah simpelnya tidak ikhlas. Itu aja, simpelnya sulit untuk ikhlas. Itu penyakit orang infak. Dan kita harus kenalin jamaah, penyakit utama orang infak itu pengen dapat pujian, pengen dapat sanjungan, pengen mendapatkan sesuatu dari perhiasan dunia. Kayak tadi, pengen motor, sedekah sepeda gitu kan. Pengen mobil, sedekah motor. Itu semua aghrad duniawi ya. Semuanya tujuan duniawi, dan tentu nggak dibenarkan hal itu jemaah. Nggak dibenarkan sama sekali. Karena tujuan kita bersedekah, berinfak itu ibtigha mardatillah, dapat ridho Allah, bas, cukup udah. Nggak butuh apa-apa lagi kita jemaah. Allah ridho, udah selesai. Kita ngarepin kita bisa berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah di surga, selesai. Kenapa? Ini ibadah. Ini bukan tender. Ini bukan qimar, bukan muqamarah, bukan perjudian. Ini ibadah. Nah, ibadah itu betul-betul harus mendapatkan ridho Allah. Dapat ridho Allah, selesai, udah. Tercapai tujuan kita. Tapi kan enggak. Masalah sedekah ini, riya itu selalu merongrong diri kita jemaah. Wallahi. Antum yang biasa sedekah itu lama-lama akan merasakan. Ya, merasa jumawa, merasa punya banyak jasa, merasa perlu diapresiasi oleh masyarakat. Terkadang akan datang ya penyakit tersebut. Maka kita harus ketahui jamaah, itu penyakit utamanya itu. Pengen pujian, pengen sanjungan, pengen tujuan-tujuan duniawi yang lainnya. Wa hadza hal aktsarul munfiqin, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini kondisi yang banyak dialami oleh orang-orang yang suka berinfak. Makanya tadi kita sampaikan, ini penyakitnya orang-orang yang infak. Itu yang pertama. Wal afatu tsaniyah, penyakit yang kedua, dha'fu nafsihi, lemahnya jiwa dia, wa taqaisuha, serta lalainya jiwa dia, wa taradduduha, serta terjadinya keraguan di dalam hatinya ketika dia bersedekah. Ya kan? Ini penyakit yang kedua nih. Kalau mau sedekah nih ragu. Kalau di kantong pas Jumatan kotak gitu tadi lewat, ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 5.000, ada 2.000. Yang keluar yang mana tuh jemaah? Hah? Ya pertengahan lah, 2.000 kekecilan. Ya dia 5.000 deh. 5.000 apa 20.000 ya? 20.000 deh. Baru mau masuk, entar dulu. Ini buat beli nasi tadi. Dimasukin lagi, dia keluarin 5.000 akhirnya. Ragu-ragu, taraddud. Taraddud tuh kalau di bahasa kita jamaah, maju mundur, maju mundur. Pengen beramal soleh nih, gimana ya? Jadi kayak maju lagi. Oh bismillah deh. Entar dulu deh. Ada pertimbangan lagi. Maju lagi, kayak gitu. Itu penyakit orang yang berinfak. Dua tuh. Pengen pujian, pengen sanjungan, pengen tujuan-tujuan duniawi yang lain. Dan yang kedua,
mereka itu suka ragu-ragu ketika berinfak. Kira-kira kalau saya keluarin segini nanti diganti Allah berapa ya? Itu ragu-ragu kan. Bener gak ya 700 kali lipat? Kayaknya kayak semalam saya infak 10.000 belum dapat tuh 70.000 aja gitu. Jadi keraguan-raguan jamaah, keraguan-raguan. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ya, hal yaf'al amla, saya infak apa enggak ya? Nah, itu termasuk juga tuh bisikan-bisikan jiwa yang akhirnya menjadi malapetaka atau penyakit bagi orang yang berinfak. Fal afatul ula, adapun penyakit yang pertama, obatnya kata beliau, tazulu bibtigha'i mardatillahi ta'ala. Obatnya nggak ada yang lain kecuali dengan mujahadah, bersungguh-sungguh berjuang melawan hawa nafsu, agar bagaimana caranya infak itu keluar dengan dasar mencari ridho Allah. Cuman itu obatnya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, itu obat bagi orang yang terkena penyakit pertama jemaah. Penyakit ingin dapat dunia, ingin dapat pujian, ingin mendapat sanjungan di masyarakatnya. Jadi yang pertama obatnya adalah berusaha sungguh-sungguh untuk ketika keluar infak tersebut betul-betul didasari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari kemuliaan Allah. Wal afatus tsaniyah, adapun penyakit yang kedua, tazulu bitasbit, dia bisa hilang dengan cara apa? Dengan berusaha untuk mengokohkan diri kita. Dan kedua-duanya subhanallah jemaah, dua-duanya itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa berjuang sendirian tanpa adanya taufik dari Allah. Makanya para ulama mengatakan setiap ibadah itu lahir jemaah. Setiap kita mampu untuk memproduksi amal saleh, ketahuilah itu bukan peran kita pure, bukan peran kita jemaah. Kita ini cuman bisa berusaha mujahadah. Toh yang memberikan taufik supaya kita bisa ikhlas siapa? Allah. Yang membuat kita ini bisa berinfak itu dengan dasar keteguhan jiwa, tidak ada keraguan-raguan. Siapa jemaah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti butuh doa juga, butuh berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita termasuk di antara orang-orang yang ketika berinfak itu semua didasari ingin mendapatkan ridho Allah, dan juga ingin atau didasari dengan keteguhan jiwa atau keyakinan terhadap ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang infaknya didasari dua hal itu jamaah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamathali jannatin birabwatin, permisalannya seperti sebuah kebun birabwah. Rabwah itu adalah dataran tinggi. Kalau di kita puncak gitu ya, daerah-daerah tinggi lah pokoknya. Antum kebayang nggak daerah tinggi? Apa jemaah? Kalau di Sumatera mana? Bukit Tinggi. Dari namanya udah kelihatan tinggi, ada tingginya gitu. Tapi bener jemaah, Bukit Tinggi emang pegunungan. Saya orang Padang sini ada. Insyaallah. Hayakumullah. Ya, jadi di dataran tinggi jemaah. Kebun itu terletak di dataran tinggi. Kathirul asjar, kebun itu banyak pepohonannya. Antum sambil menggambarkan ya, karena ini kan permisalan, nggak mungkin saya ambil papan tulis saya gambarin, saya nggak jago gambar dan kebetulan nggak ada papan tulis juga. Jadi bermain imajinasi, inilah fungsinya atau hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan al-amsal fil Quran, permisalan-permisalan di dalam Al-Quran. Bahkan tesis, disertasi itu banyak jamaah di jurusan tafsir gitu ya, tentang permisalan-permisalan yang ada di dalam Al-Quran. Tentu membahas tentang hikmahnya, tujuannya apa. Di antaranya itu agar kita bisa menggambarkan di kepala kita sesuatu yang tidak bisa disentuh dengan panca indera kita, karena pahala kan nggak kelihatan jemaah. Pahala kelihatan nggak? Ganjaran Allah kelihatan nggak sekarang? Kan nggak kelihatan. Nah, itu bisa dijangkau dengan panca indera kita. Dengan apa caranya? Bil amsal atau bil mathal mufradnya, dengan permisalan-permisalan yang Allah letakkan banyak di dalam Al-Quran. Nah, kata Allah, permisalan orang-orang yang sedekahnya didasari dengan keikhlasan,
ingin mencari ridho Allah, dan dengan keyakinan serta keteguhan jiwa, maka seperti jannatin, seperti kebun yang di situ banyak pepohonan, birabwatin, dan dia terletak, kebun itu terletak di dataran yang tinggi. Sehingga apa jemaah? Tentu kita semua paham ya bahwa tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, entah itu buah-buahan atau dia sayur-sayuran yang tumbuh di dataran tinggi, itu kualitasnya pasti beda dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di dataran yang rendah. Itu semua kita lah. Kalau belajar IPA, antum sekolah IPA kan? Hah? Ada yang nggak sekolah IPA? Itu kayaknya kita paham semua tuh. Makanya mudah, permisalannya mudah. Ya, permisalannya mudah. Kata Allah seperti kebun yang berada di dataran tinggi, dan kita tahu kebun itu banyak pepohonan jemaah, entah di situ buah-buahan, sayur-mayur dan yang semisalnya. Sehingga ketika kebun itu berada di dataran tinggi, ta'khudhu nasibaha minasyams wal hawa'it talaq, maka buah-buahan atau pohon-pohon yang memiliki buah serta sayur-mayur yang ada di kebun tersebut itu mendapatkan asupan sinar matahari yang cukup, ya, dan hawa atau udara yang sejuk. Jadi jelas jemaah bahwa kalau antum punya usaha pertanian, ya jelas di dataran tinggi itu lebih ideal untuk nanam sayur mayur, buah-buahan, dan insya Allah hasilnya bagus. Nanti para ulama menyebutkan lagi kenapa alasannya. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan ya sedekah yang ikhlas, ya kemudian didasari keteguhan jiwa seperti kebun yang terletak di dataran tinggi. Di antaranya kata para ulama karena dia bisa mengambil asupan sinar matahari yang cukup dan udara yang sejuk. Udara yang sejuk. Asy-Syaikh Sulaiman ibn Lahim hafizahullah, beliau mengatakan annahu kullama kanatil jannah fi makanin murtafi' kana thimaruha aktsar wa ajwad. Setiap kali atau semakin tinggi kebun itu berada di dataran tertentu, maka semakin banyak dan melimpah dan semakin bagus kualitas buah-buahan yang dihasilkan darinya. Jadi dari sisi banyak tentu lebih melimpah, dan dari sisi kualitas al-jaudah, maka kualitasnya pun kualitas yang baik, berbeda dengan kebun yang ada di dataran yang rendah. Kemudian kata Allah asabaha wabil, kebun itu pun diguyuri oleh hujan yang lebat. Wabil sebagaimana di ayat yang sebelumnya disebutkan juga kata wabil, cuman kalau di ayat yang sebelumnya wabil, hujan yang lebat tersebut tujuannya apa? Untuk menghapuskan debu yang ada di atas batu yang mulus tersebut. Kalau ini enggak, hujan derasnya membawa manfaat, hujan lebatnya membawa manfaat. Asaba hadhil jannah wabil. Kemudian kata Allah, hujan lebat ini pun turun mengguyuri kebun tersebut. Fa'atat ukulaha di'fain. Sehingga kata Allah, dari proses itu, posisi kebunnya, kemudian karena posisi kebun itu tinggi, maka dia dapat sinar matahari yang cukup, kemudian dia juga berada di udara yang sejuk, kemudian dapat guyuran hujan yang bagus. Fa'atat ukulaha di'fain, sehingga kebun itu pun menghasilkan buah-buahan ya atau sayur-sayuran 2 kali lipat dari kalau seandainya kebun tersebut berada di dataran yang rendah. Jadi tadi hasilnya berlipat ganda. Ini permisalan apa jamaah? Permisalan apa? Sedekah yang ingin mencari ridho Allah dan didasari dengan keteguhan jiwa, keyakinan terhadap ganjaran Allah. Ini permisalannya. Diguyuri hujan lebat sehingga hasilnya pun melimpah. Asy-Syaikh Sulaiman ibn Abdullah Al-Lahim hafizallah, beliau mengatakan di'fai makana yu'ti ghairaha. Maknanya bisa jadi hasilnya 2 kali lipat dari kebun yang dari buah-buahan yang dihasilkan dari kebun yang berbeda.
Au dhi'fai, atau maksudnya 2 kali lipat hasilnya itu, maka natasmar bisabab irtifaiha wa nuzulil wabil 'alaiha. 2 kali lipat itu dari kebun yang tidak diletakkan di tempat yang tinggi dan juga dia tidak dapatkan air hujan yang lebat. Karena kita tahu bahwa di dataran tinggi hujan lebih sering ya jamaah ya. Hujan lebih sering turun dan lebat. Wal makna, kata beliau, maknanya adalah mathalul ladzina yunfiquna amwalahum talaba mardatillah, permisalan orang-orang yang berinfak atas dasar mencari ridha Allah, wa tathbitan min anfusihim, dan dengan dasar keteguhan jiwa, fi mudha'afati thawabihi nafaqatihim, permisalan pahala atau ganjaran yang Allah berikan kepadanya. Lagi-lagi ini bukan tentang nominal, bukan tentang uang rupiah atau dolar atau emas yang kita sedekahkan, bukan jemaah. Ini permisalan pahalanya. Jadi jangan digambarkan tadi saya sedekah 10.000 saya dapat 700.000 atau 7 juta. Enggak, jangan digambarkan kalau ini adalah pelipat gandaan nominal yang kita keluarkan ketika sedekah, bukan. Tapi ini merupakan mudha'afati thawabi nafaqatihim. Ini merupakan pelipat gandaan pahala nafkah atau sedekah yang kita keluarkan. Permisalannya kata Allah, kamathali jannatin bimakanin murtafi' minal ard, seperti kebun yang berada di atas dataran tinggi, barizatan lisyams, dia mendapatkan asupan sinar matahari yang cukup, wal hawa, dapat udara yang bagus, nazala 'alaiha matarun ghazir, di samping itu dia dapat guyuran hujan yang sangat lebat, fajaa ukulaha samaruha dhi'fain, maka dia dapat hasil yang 2 kali lipat. Dapat hasil yang 2 kali lipat. Fa illam yusibha wabilun, kalaupun kata Allah tidak diguyur dengan hujan lebat, enggak ada hujan lebat, tapi dia di tempat yang tinggi, fatallun, maka hujan kecil pun cukup untuk mengembangkan hasil dari kebun tersebut. Artinya tetap melimpah. Kalaupun tidak ada hujan lebat, mafi muskilah, maka nggak ada masalah. Karena ketika dia diguyur hujan yang ringan pun, dia tetap akan menghasilkan buah-buahan yang lebih banyak daripada ketika kebun tersebut berada di dataran rendah. Maka beliau mengatakan sebabnya adalah lirtifa'i makaniha, karena tingginya tempat kebun tersebut, wa karami munbitiha, karena kemuliaan orang yang menanam pohon-pohon yang ada di kebun tersebut, wa tibi mughrisiha, yang mencangkul, yang mengairi kebun-kebun tersebut itu orang baik, orang saleh. Wa hakadha nafaqatul ladina yunfiquna ikhlasan lillahi ta'ala wa sidqa. Inilah permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan dasar mencari ridho Allah dan kejujuran hatinya. Allah lipat gandakan minimal 2 kali lipat dalam permisalan ini. Wallahu bima ta'maluna basir. Ayat ini ditutup dengan firman-Nya, dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan itu maha melihat. Yakni maknanya jemaah, kata para ulama, ay muttaliun alaih, Allah menyaksikan apa yang kalian sedekahkan, Allah menyaksikan niat kalian. La takhfa alaihi minhu khafiyah, tidak ada satu hal pun yang tersembunyi, yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu azza wa jalla muttaliun ala kulli syai', karena Allah itu menyaksikan semua hal yang terjadi di atas muka bumi ini. La takhfa alaihi minhum khafiyah, sehingga tidak ada yang dapat menghalangi penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama mengatakan bahwa ini merupakan ancaman. Maksudnya Allah melihat apakah sedekah kalian ikhlas atau tidak. Allah tahu kalian itu sedekahnya rela atau enggak, terpaksa atau enggak. Allah tahu, Allah melihat. Dan ini maksud penutup ayatnya jemaah. Wallahu
bima ta'maluna basir. Allah melihat segala apa yang kalian lakukan. Mungkin sampai sini jemaah materi yang kita sampaikan. Tinggal beberapa menit lagi waktu Isya. Mungkin saya buka tanya jawab. Fadhal yang mau bertanya. Nah, fadhal, ada yang mau bertanya jemaah? Silakan. Iya. Iya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sempat kita bahas kalau nggak salah ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala sedekah bagi siapa yang Allah kehendaki. Sehingga para ulama mengatakan ada banyak faktor sedekah itu, katakan kecil nominalnya, tapi ganjarannya besar di sisi Allah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar pahala sedekah itu menjadi besar, meskipun katakanlah yang kita keluarkan sedikit. Sebagian ahli ilmu memberikan beberapa poin. Yang pertama, perhatikan waktu kita sedekah. Jadi cari waktu-waktu yang utama, waktu yang memiliki kemuliaan dalam Islam. Contoh sedekah di bulan Ramadan, sedekah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, memperbanyak sedekah di hari Jumat, karena dia Idul Usbu'. Hari Jumat adalah Id al-Usbu', hari raya mingguan. Dan Nabi mengatakan Sayyidul Ayyam, penghulunya semua hari Jumat. Maka perbanyak sedekah di hari tersebut. Kemudian yang kedua, perhatikan tempat kita sedekah, karena tempat bisa jadi faktor dilipat gandakan pahala ibadah kita. Di antaranya sedekah, yaitu ketika kita berada di, umpamanya di Masjidil Haram, di tanah haram. Itu kan ya tempat yang dimana kata Nabi SAW, sholat di Masjidil Haram atau sholat di Masjid Nabawi 100.000 kali lipat dari sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Artinya pahalanya besar, dilipat gandakan di sisi Allah. Karena para ulama mengatakan kalau lagi di Masjidil Haram jemaah atau di Masjid Nabawi, maka perbanyak sedekah, karena itu tempat yang mulia, dan ibadah kalau dilakukan di tempat mulia menjadi besar pahalanya. Kemudian sebagian ahli ilmu mengatakan perlu juga kita pertimbangkan sisi maslahatnya. Mana yang lebih maslahat, sedekah ke sini atau ke sini? Ya, sedekah sumur atau memberikan makan orang. Nah, itu kan nanti jadi pertimbangan juga. Oh, ini amal jariah, ini enggak jariah. Makanya jariah kita prioritaskan karena pahalanya mengalir dan tentu lebih besar di sisi Allah. Nah, kemudian juga termasuk di antara siapa yang kita sedekahi. Nah, itu juga di antara faktor ya dilipat gandakannya pahala sedekah kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan sedekah kepada kerabat itu pahalanya 2 jemaah. Yang pertama nilainya nilai pahala sedekah, yang kedua nilainya adalah silatu, yakni silaturrahim, ada nilai menyambung tali rahim. Karenanya sedekah kepada kerabat itu lebih diprioritaskan daripada sedekah keluar. Jadi sebelum kita sedekah keluar nih jemaah, pastikan dulu nih kerabat kita. Cari kerabat dekat kita. Kerabat dekat kita siapa? Ya orang tua kita, bapak kita, ibu kita, anak kita, cucu kita, saudara kandung kita, saudari kandung kita. Itu kerabat dekat kita semua tuh. Jangan sampai sedekah itu udah keluar sementara kerabat dekat kita sendiri masih membutuhkan. Bapaknya di kampung belum makan 5 hari jemaah, itu udah banyak jor-joran sedekah ke kaum muslimin yang mereka bukan kerabat kita notabene. Maka ini nggak benar. Nggak prioritaskan sedekah itu kepada kerabat dekat. Kerabat dekat udah selesai, kerabat jauh. Kemudian tetangga. Apalagi kerabat kita itu tetangga kita juga. Subhanallah. Itu besar pahalanya itu. Karena menggabungkan beberapa hal itu. Yang pertama wasiat Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Kemudian yang kedua perintah untuk menyambung tali rahim. Lalu kemudian yang ketiga dia dapat pahala sedekahnya. Jadi ada 3 nilai plus di situ. Nah, karena yang patut mendapatkan sedekah kita kerabat kita dulu. Aman semua kerabat dekat, kerabat jauh. Begitu loh.
Jadi ini yang perlu kita camkan jamaah, supaya jangan sampai serampangan dalam sedekah. Ada istilah gitu, serampangan dalam sedekah, nggak tahu skala prioritas. Skala prioritasnya tentu keluarga kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, kemudian adik kita, kakak kita, dan seterusnya. Selesai ini udah tercover semua kebutuhannya, baru sedekah itu dikeluarkan ke orang yang non karib kerabat kita. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah dan bisa kita amalkan. Kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa', dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.